Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ingin membahas tentang hak asasi manusia. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Jessica Anggreni, kemudian ada Bagas, ada saya sendiri Raihan, kemudian ada Muhammad Kelvin, ada Muhammad Ikhwan, ada Priscilla Fadila, ada Mutia Bitaqwa, ada Putri Nurul, dan terakhir ada Najwa Mutia Rahma. Selanjutnya, kami akan membahas tentang sejarah hak asasi manusia yang akan dibahas oleh Muhammad Ikhwan Najaruddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Rehan Dimas. Di sini saya akan membahas tentang sejarah HAM di Indonesia. Sejarah penegakan HAM. Satu, pada masa prakemerdekaan, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pada masa kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama, HAM berkembang dalam sidang BPU PKI dan yang membela yaitu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Supiman. Yang tetapi upaya mereka kurang berhasil. Hasilnya hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kepada Saudara Kelvin untuk melanjutkan. Ya, selanjutnya masa Orde Baru. HAM dianggap sebagai paham liberal yang bertentangan dengan budaya Timur dan Pancasila. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi. Bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Next. Ya, yang ketiga pada masa reformasi. Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Ya, selanjutnya. Selanjutnya pembahasan hubungan HAM dengan sila. Nah, yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM Pasal 2, di mana terdapat perlindungan HAM. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kependudukan lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini selaras dengan Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terdapat segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Oke, selanjutnya disampaikan rekan saya. Ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Sila ini selaras dengan prinsip HAM, di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, atau semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, dan kehendaknya bergaul sama lain dalam persaudaraan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan deklarasi HAM.
Oke, selanjutnya sila kelima, yaitu sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, di mana keadilan di sini ditunjukkan bagi kepentingan umum, tidak ada perbedaan atau diskriminasi antar individu. Pembahasan selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketiga, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dan yang terakhir, anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada kewarganegaraan Indonesia diperoleh dalam situasi yang pertama, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Kemudian ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada ius soli, yaitu hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Yang kedua ada ius sanguinis, yaitu hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang atau individu berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang menerapkan asas ini, seperti negara-negara di Eropa dan Asia Timur. Next. Kemudian terdapat contoh pelanggaran HAM. Yang pertama dalam kasus pelanggaran HAM berat, yaitu pembunuhan massal atau ginosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kemudian ada kasus pelanggaran HAM ringan, yaitu pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya, kasus Ambon. Kasus ini terjadi di Ambon yang berawal dari masalah kecil yang merambat ke masalah SARA. Peristiwa ini dinamakan dengan Perang Saudara, di mana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan korban jiwa. Kemudian, kasus Tanjung Priok. Kasus ini terjadi pada tahun 1984 yang melibatkan aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban jiwa akibat kekerasan dan juga penembakan. Selanjutnya, ada hasil observasi dari kami. Ketika kita membicarakan tentang HAM atau kebebasan di era sekarang, sesungguhnya itu terkait dengan hukum positif. Hak asasi manusia HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati dan dijunjungi tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat manusia. Jadi ketika kita membahas hak asasi manusia, alangkah baiknya kita berjiwa toleransi sesama
masyarakat Indonesia yang lainnya juga. Mungkin itu dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.